Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Selasa 17 September merupakan pertemuan kedua pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Adi, SIKOM MSI, membahas mengenai dasar-dasar teknik investigasi berita dan dasar-dasar berita. Diawali dengan mengenai apa itu berita. Berita merupakan suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Berita juga memiliki jenis-jenis berita, diantaranya adalah straight news, in-depth news, feature news, dan juga soft news. Dalam membuat berita, perlu diperhatikan yang namanya nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita diantaranya ada 10 poin. Yang pertama ada magnitude, yang kedua ada proximity, yang ketiga ada actual, yang keempat ada impact, 5 ada unusualness, yang keenam ada human interest, yang ketujuh ada konflik, yang kedelapan adalah surprising, dan yang sembilan adalah sex, dan terakhir adalah information. Selain nilai-nilai berita, kita juga harus memperhatikan mengenai syarat-syarat berita. Syarat-syarat berita ada 5. Yang pertama adalah aktual, yang kedua adalah faktual, yang ketiga ada penting, yang keempat adalah menarik, yang kelima ada seimbang. Bapak Dr. Adi, SIKOM MSI, menanyakan kepada mahasiswa, apa itu isu? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Dilanjutkan dengan menanya, apa itu fakta? Fakta merupakan suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat diverifikasi oleh siapapun. Selanjutnya, Bapak Adi menjelaskan tentang bagaimana cara meriset dan dokumentasi sebuah berita. Cara meriset atau mendokumentasi sebuah berita jelas dengan mewawancara, menanyai kepada narasumber, ataupun saksi-saksi dari pelaku-pelaku ataupun sebuah kejadian. Yang kedua, melalui foto untuk mendapatkan dokumentasi dan menguatkan fakta-fakta dari kejadian tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan cara menulis sebuah runtutan kejadian maupun hal-hal yang terjadi di tempat kejadian perkara. Selepas mempelajari dan membahas tentang teknik-teknik macam-macam dan dasar-dasar berita, maka Bapak Adi lanjut membahas mengenai bagaimana cara belajar atau mempraktekkan menjadi sebuah presenter ataupun reporter. Pak Adi menjelaskan terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi sebuah presenter. Yang pertama ada lafal atau pengucapan, yang kedua adalah volume dari suara maupun background berita dan sebagainya. Yang ketiga ada tempo dan jeda berita, dan yang terakhir ada intonasi dari sang presenter ataupun reporter itu sendiri. Selesai dengan membahas tentang hal-hal berita, dilanjutkan dengan membahas reportase. Diawali dengan pengertian apa itu reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dan dari berbagai sumber atau narasumber. Kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita ataupun produk jadi. Bapak Adi menjelaskan bahwa reportase sama saja dengan yang namanya pelaporan dan juga sama saja dengan pemberitaan. Hal ini berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi dan akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak atau koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Pak Adi melanjutkan dengan menanya bagaimana reportase itu dilakukan. Kemudian dibahaslah 3 cara reportase dapat dilakukan. Yang pertama adalah tahapan praproduksi. Yang kedua ada tahapan produksi, yang ketiga ada tahapan pasca produksi. Di mana ketiga tahapan tersebut adalah tahapan-tahapan di mana
ketika kalian ingin menyiarkan sebuah produk jadi baik berita maupun program-program media penyiaran lainnya, ketiga tahapan tersebut harus dilalui dan harus dilaksanakan. Yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi diantaranya adalah perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik. Yang kedua ada rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi yang dipimpin oleh penanggung jawab media. Jika dicetak pimpinan redaksi, jika dicetak maka pimpinan itu ada redaksi, dan jika ada televisi dikepalai oleh produser dan asisten produser. Praproduksi memiliki tujuan diantaranya menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional. Yang ketiga ada memberikan arahan dan atau guidelines. Dalam rapat, di apa saja yang ditentukan? Yang pertama ada topik yang hendak diliput, tim atau individu job desk, angle liputan yang ditentukan, dan narasumber yang akan diwawancarai. Hal terpenting dari praproduksi adalah TOR atau Term of Reference, di mana TOR merupakan sebuah guidelines atau SOP atau ketentuan dasar untuk meliput sebuah berita ataupun program-program lainnya. Jadi, ketika ada suatu hal yang mendadak untuk diliput atau direkam, maka sudah ada TOR atau standar ketentuan liputan masing-masing dari media penyiaran yang ada. Selanjutnya ada produksi. Produksi atau proses liputan, yaitu dengan meliput dan juga menanyakan langsung kepada narasumber. Narasumber adalah sebagai sumber berita. Narasumber dapat berasal dari berbagai kalangan yang dapat membantu melengkapi liputan. Narsum atau narasumber dapat diartikan pelaku atau orang terdekat yang dapat dimintai keterangan. Terdapat cara untuk mengejar narasumber, diantaranya adalah dapat dengan menghubungi langsung, membuat janji, dan juga menyampaikan maksud dari wawancara. Yang kedua adalah menghubungi kerabat atau kalangan-kalangan terdekatnya. Yang terakhir, jika hal tersebut gagal, maka bisa dicoba lagi atau fokus reportase untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Masuk tahapan terakhir yaitu pasca produksi atau finishing. Di antaranya terdapat 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah proses editing. Yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir adalah distribusi berita tersebut. Mungkin cukup sekian pada program laporan pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video berikutnya.